Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Angguna Madayanti, selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 2 pada hari ini, yang akan memaparkan hasil proyek kami dengan judul Integrasi Pancasila dalam Pendidikan Informatika untuk Generasi Digital. Dan kali ini, saya bersama dengan 11 anggota kelompok 2, yaitu Muhammad Rian Hidayatullah, Amelia Nurpuspita Dewi, Anggun Ramadeyanti, Zikri Mardani, Fawaz Wisdan, Muhammad Fadli Arya Wildano, Dimas Pancapamungkas, Hilal Ramdhani, Muhammad Hanif Arhab, Abdul Razak Al-Fauzan, dan Muhammad Ridho Al-Ghifari. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pemaparan hasil dari proyek kami. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rian Hidayatullah. Kepada Rian, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi nilai Pancasila dalam pendidikan informatika, yaitu kebutuhan moral di era digital. Di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya dulu. Poin ke satu ada kebutuhan integritas etis dalam pengembangan iptek, yaitu sila pertama dan kedua. Yang poin pertama ada dehumanisasi dan tanggung jawab moral. Poin kedua ada etika algoritma dan keadilan struktural. Baik, saya akan jelaskan di slide ini. eh, saya akan membahas urgensi nilai Pancasila, tapi saya fokus ke sila pertama dan sila kedua. Karena dua sila ini paling relevan banget sama tantangan etika di dunia teknologi sekarang. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perkembangan teknologi yang super cepat, kita harus punya pegangan moral dan integritas. Sekarang banyak kasus penyalahgunaan teknologi, mulai dari pencurian data, penyebaran konten, merusak, sampai manipulasi algoritma demi keuntungan pribadi. Nah, di sila satu ini kita ingetin nih kalau teknologi itu harus dipakai dengan tanggung jawab, kejujuran, dan niat baik, bukan untuk merugikan orang lain. Nah, di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu di dunia informatika kita bikin sistem yang dipakai manusia. Jadi manusia harus tetap jadi pusatnya, bukan sekadar angka atau objek eksperimen. Nah, sila kedua ngingetin kita untuk bikin teknologi yang adil, beretika, dan nggak diskriminatif. Contohnya, algoritma AI yang nggak boleh dibias, data pribadi harus dijaga, dan keputusan digital harus dipertimbangkan hak dan martabat manusia. Jadi, sila satu dan kedua jadi pondasi era digital. Biar kita sebagai generasi IT nih, nggak cuma jago ngoding, tapi juga punya empati, moral, tanggung jawab, dan sosial dalam tiap teknologi yang kita bangun. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Hanif. Baik, terima kasih Rian. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan moral di era digital yang selanjutnya. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan memperkuat jati diri kebangsaan di ruang digital seperti yang di sila ketiga. Ruang digital adalah ruang tanpa batas yang memungkinkan penyebaran ideologi, budaya, dan narasi global secara bebas. Generasi digital rentan kehilangan identitas nasional jika tidak dibekali nilai kebangsaan yang kuat. Contohnya adalah kolaborasi digital dan solidaritas. Pendidikan informatika harus mendorong penggunaan teknologi sebagai sarana kolaborasi dan gotong royong lintas daerah, suku, dan budaya digital, bukan sebagai alat penyebar perpecahan. Proyek pengembangan perangkat lunak yang melibatkan kerja tim lintas antar belakang dapat memanifestasi dari nilai sila ketiga. Selanjutnya yaitu kebutuhan literasi digital berbasis nilai untuk demokrasi, seperti sila keempat dan kelima. Fenomena disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik dapat merusak tatanan demokrasi digital di Indonesia. Poin pertama, kebijaksanaan dalam berteknologi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menuntut mahasiswa informatika untuk mengembangkan platform dan sistem yang mendorong dialog terbuka, musyawarah digital, dan keterbukaan informasi yang akuntabel. Poin kedua, pemerataan akses dan keadilan digital.
Sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa teknologi harus diorientasikan pada pemerataan akses digital dan dan pemanfaatan sumber daya informasi secara adil. Lulusan informatika harus memiliki kesadaran untuk merancang solusi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, sehingga teknologi berfungsi sebagai alat pemerataan kesejahteraan sosial. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggun. Pada Anggun, silakan. Baik, terima kasih Hanif. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam pendidikan informatika tidaklah mudah dan instan. Proses penanaman nilai-nilai tersebut membutuhkan dukungan dari kurikulum, metode pengajaran, persiapan siswa, dan mahasiswa sebagai generasi pembelajar digital. Berdasarkan literatur dan temuan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa tantangan dan hambatan utama yang memengaruhi kebersihan implementasi ini. Yaitu yang pertama, tantangan kurikulum. Integrasi nilai Pancasila belum sistematis. Tantangan yang cukup besar datang dari sisi kurikulum. Meskipun nilai-nilai Pancasila disebutkan sebagai dasar pendidikan nasional, kenyataannya integrasi nilai tersebut dalam kurikulum informatika belum berjalan secara sistematis. Banyak mata kuliah teknis seperti algoritma, basis data, atau pemrograman yang hanya berfokus pada kemampuan teknis. Tidak ada panduan khusus yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, atau integritas bisa dihubungkan langsung dengan materi teknologinya. Akibatnya, pembahasan etika dan nilai Pancasila sering hanya muncul di mata kuliah umum, bukan di mata kuliah inti informatika. Padahal, nilai-nilai itu justru relevan ketika mahasiswa membuat desain sistem, menentukan penggunaan data, atau mengembangkan teknologi yang berdampak langsung pada masyarakat. Jadi, tantangan kurikulum ini muncul karena tidak ada kerangka yang jelas dan terintegrasi untuk memasukkan nilai Pancasila ke dalam proses pembelajaran informatika. Selanjutnya ada tantangan pedagogis, minimnya studi kasus etika teknologi dalam pembelajaran. Tantangan pedagogis yaitu bagaimana proses belajar itu disampaikan. Saat ini banyak pembelajar informatika masih berfokus pada teori dan praktik teknis, tetapi minim menggunakan studi kasus etika teknologi. Padahal mahasiswa akan lebih mudah memahami nilai Pancasila kalau mereka diberi contoh langsung seperti pelanggaran privasi data, bias algoritma, penyebaran hoax, atau penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab. Namun faktanya, studi kasus seperti itu masih jarang digunakan. Banyak dosen belum memiliki sumber atau waktu untuk menyiapkan skenario etika yang relevan dengan perkembangan teknologi baru. Tanpa studi kasus, mahasiswa jadi sulit memahami bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan diterapkan dalam konteks nyata. Ini membuat integrasi nilai Pancasila dalam informatika jadi kurang efektif. Intinya, tantangan pedagogis ini muncul karena pembelajaran masih minim contoh nyata, sehingga mahasiswa masih belum terbiasa melihat hubungan antara teknologi dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Faujan. Kepada Faujan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Anggun. Poin selanjutnya yaitu tantangan dari mahasiswa orientasi pada skill teknis dan minimnya kesadaran etis. Kita sering terjebak mental, asal program jalan gitu. Dikit-dikit Stack Overflow, dikit-dikit ChatGPT, Gemini, ataupun kode-kode yang lain disalin mentah-mentah tanpa dicek. Ibarat masak mie nih, tapi bungkus plastiknya nggak dibuang, ikut dimasak karena balas baca instruksi. Sekarang zamannya disuapin AI. Kalau AI bilang A, kita percaya itu A. Padahal AI juga bisa halusinasi. Kita jadi malas mikir. Lupa kalau teknologi itu alat bantu, bukan yang maha benar. Pas ngoding, kita sering lupa. Tadi sudah disebutkan oleh rekan saya Rian, kalau kita tuh menganggap user ID itu tuh bukan manusia, padahal itu manusia beneran. Kita cuma mikirin gimana cara dapat data sebanyak-banyaknya buat dijual, tanpa mikir privasi mereka. Manusia cuma dianggap angka buat ngejar cuan. Lalu poin selanjutnya ada tantangan lingkungan digital, paparan disinformasi, cyberbullying, dan krisis etika digital. Sadar nggak sih kalau algoritma sosmed itu kayak kompor. Kita cuma dikasih konten yang kita suka doang, bikin kita hidup di dalam tempurung. Akibatnya kita jadi kaget dan marah pas nemu pendapat yang beda dikit aja sama pendapat kita. Kita klik agree tanpa baca, terus data lokasi disedot, data chat diambil. Kita rela nuker privasi cuma demi aplikasi gratisan. Privasi udah jadi barang langka di zaman sekarang. Di zaman dulu juga, Nopik itu ada sebutan Nopik hoax. Sekarang ada video pun belum tentu benar.
Muka orang bisa ditempel di video-video aneh, suara nipu minta pulsa makin mirip asli, mata dan kuping kita makin gampang lah dikibulin. Lalu di poin terakhir ada tantangan institusi dan pendidik, minimnya pedoman implementasi etika dan dalam informatika. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Anggun, teknologi lari itu kayak Ferrari lah. Kurikulum tuh kayak kura-kura. Kurikulumnya kudet, jadul, jadul banget. Di luar sana tuh orang-orang udah ribut soal etika AI. Di kelas kita masih bahas teori-teori jadul ya kan, C++ atau C Sharp yang masih jadul lah. Masalahnya, matkul etika sering dianggap dongeng pengantar tidur. Pas belajar coding ya cuma diajarin ngetik kode doang. Nggak ada tuh dosen yang coding bilang, kode ini bahaya loh kalau disalahgunain. Ilmunya kepisah-pisah. Banyak juga dosen yang jago banget teknisnya, tapi gagap soal hukum. Mereka tuh bisa ngajarin seakan-akan ngajarin bikin nuklir, tapi lupa ngajarin dampak radiasi ke masyarakatnya. Kita butuh mentor yang paham kedua-duanya. Itu sih aja dari saya. Saya selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Hilal. Baik, terima kasih kesempatan. Sekarang kita masuk ke bagian integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan pembelajaran teknis ya. Jadi selama ini Pancasila itu sering dianggap hanya mata kuliah umum ya. Namun sebenarnya penerapan Pancasila dalam kurikulum itu tidak bisa dianggap hanya sekedar tempelan atau materi tambahan. Karena informatika sendiri yang berhubungan dengan teknologi ini memiliki dampak langsung pada sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, integrasinya harus bersifat akademik, artinya menyatu dengan struktur kurikulum, metode belajar hingga praktik. Kita masuk ke integrasi dalam struktur kurikulum. Jadi ini tuh dimulai dari dasar ya, yaitu perumusan capaian pembelajaran lulusan atau kita sebut CPL. Di sini Pancasila itu tidak lagi abstrak, nilai-nilainya diturunkan menjadi kompetensi teknis yang nyata. Contohnya, ketika mahasiswa merancang sebuah sistem, kompetensinya itu bukan hanya apakah sistem itu bisa berjalan, tapi gimana cara sistem itu bisa berjalan, tapi tetap memperhatikan aksesibilitas bagi orang-orang tertentu, seperti penyandang disabilitas misalnya. Juga, apakah sistem itu bisa menjaga privasi data dan lainnya. Yang mana ini mencerminkan langsung dari sila kedua yang bertajuk kemanusiaan dan juga sila kelima, keadilan sosial. Dari CPL ini bisa diturunkan ke rencana pembelajaran semester atau RPS di setiap mata kuliah, sehingga nilainya mengalir pada setiap pertemuan. Ke bagian kanan atau penerapan dalam mata kuliah teknis. Seringkali mata kuliah teknis itu dianggap bebas dari nilai Pancasila ya. Padahal di sini kita bisa memasukkan keputusan moral moral. Jadi kita bagi ke beberapa contoh mata kuliah ya. Pertama ada algoritma dan struktur data gitu. Jadi diharapkan mahasiswa itu tidak hanya diajarkan efisiensi kode, tapi analisis bias. Contohnya algoritma pengenalan wajah yang bias terhadap ras tertentu. Ini bisa memahami ini adalah bentuk pengamalan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada di mata kuliah kecerdasan buatan atau AI ya. Fokusnya itu fairness dan transparansi. Mahasiswa itu diharapkan bisa mengevaluasi dataset yang bias agar AI yang dibuat tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Ini adalah bentuk pengamalan dari sila kelima, atau keadilan sosial. Yang ketiga, keamanan cyber atau cyber security. Di sini menjaga data bukan hanya soal teknis enkripsi, tapi tapi tanggung jawab moral untuk melindungi privasi orang lain. Pelanggaran data adalah pelanggaran terhadap martabat manusia, yang mana ini langsung mengarah ke sila pertama atau tanggung jawab ya, sila pertama yang mana tanggung jawab moral atau ketuhanan dan sila kedua kemanusiaan. Jadi dengan model integrasi seperti ini diharapkan informatika itu bisa mencetak arsitek yang lebih memiliki hati nurani dan memiliki jiwa Pancasila. Untuk bagian selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya, kepada Fauz Wizard, dan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran berbasis proyek berorientasi nilai pada mahasiswa. Jadi, eh, project based learning ini bagi mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga terjun langsung mengerjakan proyek yang menjawab kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti masalah sampah atau lingkungan, pelayanan publik,
Nah, ketika bekerja sama dalam tim dengan latar belakang yang berbeda-beda, mahasiswa dapat bergotong royong, empati, toleransi, serta berdialog dan bermusyawarah. Ini adalah merupakan bentuk nyata dari nilai persatuan Indonesia dan nilai kerakyatan sesuai sila ketiga dan keempat Pancasila. Selain itu, mahasiswa juga sering menemukan dilema etika, misalnya bagaimana menjaga data pengguna, bagaimana menjaga diskriminasi dalam sistem, atau bagaimana memberi akses yang adil bagi kelompok. Diskusi mengenai dilema ini melatih kepekaan moral dan rasa tanggung jawab sosial, sehingga mahasiswa memahami bahwa teknologi adalah instrumen untuk kemanusiaan. Selanjutnya ada studi kasus etika digital. Di era digital ini kita tahu banyak tantangan moral seperti hoax, cyberbullying, deepfake, manipulasi data, hingga polarisasi politik. Dengan menganalisis studi kasus nyata, misalnya kasus Cambridge Analytica, mahasiswa dapat melihat bagaimana penyalahgunaan data dapat merusak demokrasi, mengancam persatuan bangsa, dan melanggar martabat manusia. Dan di sini mahasiswa belajar bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya teori, tapi juga bisa menjadi pedoman nyata dalam menyikapi persoalan etika digital yang kompleks. Yang terakhir ada pembentukan budaya akademik berbasis Pancasila. Pancasila ini juga merupakan nilai yang dapat terlihat dalam kebiasaan akademik sehari-hari. Contohnya ada budaya anti plagiarisme, transparansi ketika mengerjakan tugas, keterbukaan dalam berdiskusi, serta saling menghormati antara mahasiswa dan dosen. Dalam pemrograman, menjadi kode tanpa izin juga dianggap sebagai pelanggaran hak serius karena bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Maka mahasiswa dibiasakan untuk mengutip dengan benar, membuat dokumen dengan kode, dan jujur menyelesaikan masalah secara mandiri. Hal ini juga dapat membentuk karakter mahasiswa yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saya. Amel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah peran dosen sebagai teladan etika digital. Tugas dosen itu tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital. Mereka mempraktikkan integritas, menghargai mahasiswa, menjaga etika profesional, dan menunjukkan gimana sih berpikir kritis dalam menghadapi dilema teknologi modern. Nah, institut juga harus memberikan pelatihan kepada dosen mengenai etika teknologi, kebijakan data pribadi, kecerdasan buatan yang bertanggung jawab, serta digital citizenship. Dengan begitu, dosen mampu membimbing mahasiswa tidak hanya secara intelektual, tapi juga moral, sehingga nilai Pancasila tertanam melalui keteladanan dan interaksi langsung. Next. Selanjutnya adalah penguatan kolaborasi dengan industri berbasis etika Pancasila. Nah, kerjasama antara perguruan tinggi dan industri teknologi menjadi sarana penting dalam penerapan nilai Pancasila. Mahasiswa yang magang di perusahaan berbasis etika atau terlibat dalam proyek masyarakat akan memperoleh pengalaman langsung mengenai bagaimana sih nilai Pancasila ini diterapkan dalam dunia profesional. Industri diarahkan untuk menjadi mitra dalam membentuk etika digital mahasiswa, misalnya melalui penyusunan kode etik profesi IT, workshop tentang keamanan data, atau pelatihan tentang teknologi inklusif. Nah, dengan demikian, mahasiswa informatika memahami bahwa profesi mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara. Next. Yang terakhir adalah evaluasi berbasis nilai Pancasila. Nah, penerapan nilai Pancasila juga membutuhkan sistem evaluasi yang sesuai. Penilaian mahasiswa tidak hanya berdasarkan hasil akhir proyek atau kemampuan teknis, tapi juga aspek moral seperti kejujuran, kerjasama, keberpihakan sosial, dan kepedulian terhadap dampak teknologi. Evaluasi semacam ini itu memastikan bahwa pembentukan karakter tidak berhenti pada teori saja, tapi benar-benar dipraktikkan dan diukur secara sistematis dalam proses pendidikan. Mungkin selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, saya akan membahas kesimpulan di sini. Jadi, integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan informatika itu merupakan hal yang mendesak untuk menyeimbangkan kompetensi teknis. Jadi, hal ini
merupakan sebuah kematangan etika di era disiplin digital. Penelitian ini menegaskan bahwa kurikulum informatika tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan hard skill semata, melainkan harus menjadikan Pancasila sebagai fondasi moral yang mengembangkan teknologi, mulai dari integritas atau integritas data di sila pertama hingga keadilan akses digital di sila kelima. Di melalui transformasi sistematik yang menerapkan Project Based Learning atau PBL dan analisis studi kasus etika teknologi, tantangan degradasi moral yang menyalahgunakan teknologi dapat diatasi secara efektif. Jadi dengan demikian, tujuan akhir pendidikan informatika bukan sekedar mencetak praktisi yang ahli secara teknis, akan tetapi melahirkan generasi digital yang berkarakter, memiliki empati sosial, dan mampu memanfaatkan inovasi teknologi untuk memperkuat jati diri serta persatuan bangsa. Jadi di sini diketahui bahwa pada sila pertama itu kan kita dituntut untuk menjaga integritas data. Karena tadi dibahas juga bahwa data yang kita dapat itu tidak sepenuhnya impact-nya baik. Jadi bagaimana sebuah solusi yang berbentuk teknologi itu harus tetap berpacu pada lima sila yang kita punya. Jadi semuanya harus berpacu supaya tidak ada hal yang negatif. Jadi kita punya arah ke depannya harus bagaimana. Jadi seperti itu untuk kesimpulannya. Selanjutnya, untuk pembahasan poin selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya itu Rido. Kepada Rido saya persilakan. Oke, terima kasih Dimas untuk poin selanjutnya yaitu implikasi. Jadi sebelum masuk ke poin-poin implikasi, kita perlu memahami apa itu implikasi. Jadi implikasi itu adalah konsekuensi atau dampak yang muncul dari hasil penelitian kita terhadap teori praktik dan kebijakan pendidikan informatika. Jadi untuk yang pertama yaitu ada implikasi teoritis. Penelitian ini memperkuat teori pendidikan karakter yang menyatakan bahwa nilai moral itu tidak bisa dipisahkan dari pendidikan teknis. Yang keduanya itu yaitu poin kedua itu temuan ketika membuktikan bahwa Pancasila dapat ditransformasikan menjadi kerangka etika praktis dalam konteks teknologi digital. Jadi Pancasila bukan cuma konsep abstrak, tapi bisa menjadi pedoman konkret. Poin ketiga yaitu penelitian ini memperluas diskursus akademik tentang bagaimana kearifan lokal dan identitas nasional bisa menjadi fondasi pendidikan teknologi di era globalisasi. Lalu ada implikasi praktis. Nah, di poin pertama implikasi praktis ini menjelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan informatika yang hanya fokus pada kompetensi teknis akan menghasilkan lulusan yang rentan terhadap dilema etika digital. Misalnya masalah privasi data, bias algoritma, atau penyalahgunaan AI. Karena itu, kampus harus melakukan transformasi kurikulum dari yang tadinya teknokratis atau fokus ke mesin dan kode saja menjadi humanis teknologis yang menyeimbangkan kemampuan teknis dengan kesadaran moral. Lalu ada yang ketiga, dosen perlu mengubah metode pembelajaran dari yang tadinya ceramah teknis saja menjadi diskusi reflektif tentang dampak sosial dan etika teknologi. Poin terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan. Next. Oke, sini ada yang selanjutnya ada implikasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tinggi. Jadi ada revisi standar nasional. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting. Yang pertama, standar nasional pendidikan tinggi atau SNPT dan KNI untuk program studi informatika perlu direvisi. Kompetensi etika digital berbasis Pancasila harus dimasukkan sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan. Yang poin yang kedua, sistem akreditasi program studi juga harus berubah. Jadi bukan cuma mengukur fasilitas laboratorium atau jumlah publikasi dosen saja, tapi juga efektivitas implementasi pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila. Lalu ada peran kementerian, yaitu peran Kemendikbudristek. Yang pertama itu perlu merumuskan pedoman nasional yang jelas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam setiap mata kuliah informatika. Lalu yang kedua, perlu ada investasi dalam pengembangan modul pembelajaran yang berbasis Pancasila.
Lalu yang ketiga, diperlukan program pelatihan dosen agar mereka bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengajaran mereka. Lalu ada poin keempat yang terakhir, perlu dikembangkan sistem evaluasi baru yang tidak hanya mengukur kemampuan teknis mahasiswa, tetapi juga sikap, nilai, dan kesadaran etis mereka dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi. Oke, untuk implikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fikri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, jadi di sini selanjutnya ada implikasi sosial dan kebangsaan. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan informatika memiliki dampak strategis bagi ekosistem digital Indonesia. Jika diterapkan secara konsisten, hal ini akan menghasilkan generasi praktisi teknologi yang tidak hanya mengejar profit dan prestise, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesenjangan digital, komitmen pada keadilan akses teknologi, kesadaran akan keamanan dan privasi data pribadi, dan tanggung jawab terhadap dampak sosial dari inovasi. Pendekatan ini akan membentuk identitas digital Indonesia yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Eh, Lalu next, bisa di next. Lalu yang selanjutnya, implikasi untuk industri teknologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri teknologi itu perlu mengadopsi nilai Pancasila dalam yang pertama itu tata kelola perusahaan digital, yang kedua praktisi inovasi inovasi produk, dan yang ketiga etika profesional dalam tim pengembang. Lulusan informatika yang memiliki integritas etis akan mendorong industri untuk lebih bertujuan sosial, bukan sekedar profit atau apa ya, profit oriented. Berpihak dan juga poin kedua itu ada berpihak pada pemerataan manfaat teknologi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat luas. Dengan begitu akan lahir lebih banyak startup yang lebih menempatkan kemanusiaan, keadilan, uh, dan ini berkelanjutan sebagai inti inovasi. Lalu yang selanjutnya ada implikasi untuk generasi digital. Jadi generasi digital itu adalah aktor utama yang menentukan wajah ruang digital Indonesia. Implikasi moral bagi mereka antara lain itu ada setiap tindakan digital memiliki konsekuensi etis dalam berkomentar, konten, dan coding penggunaan AI dan lain-lain. Lalu mereka tidak dapat lagi bersikap pasif terhadap isu cyberbullying, disinformasi, eksploitasi data, dan diskriminasi berbasis algoritma. Generasi digital harus menjadi agen perubahan yang menciptakan ruang digital yang pertama itu ada beradab, menjunjung martabat kemanusiaan, berkeadilan, akses dan peluang yang merata, dan yang terakhir itu ada berlandaskan nilai kebangsaan, persatuan dan kemaslahatan bersama. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fadli. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, setelah kita membahas urgensi, tantangan, dan bentuk penerapan, kini tiba saatnya kami menyampaikan rekomendasi strategis kami yang tercantum dalam subbab 5.3 saran. Saran-saran ini kami tujukan kepada seluruh ekosistem pendidikan informatika agar integrasi Pancasila ini dapat terwujud secara holistik dan berkelanjutan. Nah, kami membaginya menjadi 5 poin utama yang ditujukan kepada 5 pihak pemangku kepentingan. Yaitu yang pertama bagi institusi pendidikan dan prodi informatika. Kami menyarankan agar revisi kurikulum dilakukan secara fundamental. Nilai Pancasila jangan lagi dianggap mata kuliah sisipan, melainkan harus diintegrasikan secara eksplisit dalam capaian pembelajaran lulusan dan rencana pembelajaran semester. Mata kuliah teknis ini untuk memastikan output lulusan informatika tidak hanya menguasai coding, tetapi juga memiliki integritas moral.
Yang kedua, saran untuk pendidik, dosen. Peran dosen harus bertransformasi. Kami mendorong penggunaan metode project-based learning dan studi kasus etika digital nyata. Contohnya membahas bias dalam AI atau isu privasi data. Dengan demikian, etika diajarkan melalui praktik, bukan sekedar teori. Selain itu, dosen wajib menjadi teladan etika digital di dalam dan di luar kelas. Next. Saran untuk pemerintah. Saat ini, institusi kekurangan panduan standar. Oleh karena itu, kami menyarankan pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera menyusun pedoman standar etika digital berbasis Pancasila yang spesifik bagi rumpun ilmu komputer. Pedoman ini akan menjadi acuan baku bagi seluruh program studi di Indonesia. Yang keempat, saran untuk mahasiswa. Bagi rekan-rekan mahasiswa, saran kami adalah kembangkan sense of moral responsibility Anda. Sadari bahwa setiap kode yang Anda buat memiliki dimensi etis. Hindari praktik yang melanggar integritas seperti plagiarisme kode dan gunakan keahlian teknologi Anda untuk memperkuat kohesi sosial, bukan memecah belah bangsa. Dan yang terakhir, untuk sektor industri teknologi, kami menyarankan adanya kolaborasi program magang yang secara eksplisit memasukkan aspek kode etik profesi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini akan memastikan transfer knowledge bukan hanya tentang teknologi, ini juga tentang etika berprofesi Pancasila. Demikianlah rekomendasi strategis kami. Kami berharap dengan kolaborasi dari semua pihak ini, kita dapat mencetak generasi digital yang kompeten, beradab, dan berkarakter Pancasila di masa depan. Penjelasan tentang bab 4 dan 5 sudah selesai. Selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Fadli. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil proyek yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.